Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ke dalam pertemuan kedua ya, struktur data ya. Pertemuan kedua ini akan membahas mengenai algoritma, operator, array dan array ya. Nah, sebelum membuat program, jadi kita harus mengetahui ya pengertian dari algoritma pemrograman. Nah, untuk pengertian algoritma adalah suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah gitu. Dan dalam aktivitas pemrograman, jadi algoritma itu sering dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Nah, ada pendapat lain mengatakan untuk definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah, terutama oleh komputer. Nah, dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Nah, pastinya kita semua pernah melihat resep makanan ya. Nah, mereka mencantumkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan serangkaian langkah-langkah untuk membuat makanan yang dijelaskan. Nah, algoritma memang seperti itu. Jadi dalam bahasa komputer, kata untuk resep adalah prosedur dan bahan-bahannya disebut masukan. Nah, komputer melihat prosedur kita ya, jadi mengikuti ke alur tersebut. Dan kita bisa melihat hasilnya yang disebut output. Itu. Algoritma pemrograman menjelaskan cara melakukan sesuatu dan komputer kita akan melakukan persis seperti itu setiap saat. Nah, untuk penentuan algoritma dan dalam pemrograman ini merupakan hal dasar yang harus diketahui dan menjadi tahap awal dalam pembuatan program. Nah, untuk penyajian algoritma dapat dilakukan menjadi dua bentuk, yaitu dalam tulisan maupun gambar. Nah, jadi tergantung dari metode atau tahap yang digunakan oleh seorang programmer. Penyajian dalam bentuk tulisan biasanya menggunakan pseudocode, sedangkan dalam bentuk gambar biasanya dalam bentuk diagram flowchart ya. Jadi tantangan tersulit adalah mengimplementasikan algoritma yang ditentukan menjadi kode atau skrip yang tertata dan dapat dijalankan sesuai keinginan. Nah, jadi algoritma juga dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah spesifik dan dengan usaha yang paling minimal. Nah, kemudian ciri-ciri dari algoritma. Nah, di sini ada 5 ya ciri-ciri algoritma ini menurut Donald ya. Donald, pakar ilmu pengetahuan. Nah, jadi jika algoritma mempunyai 4 ciri khas ya. Di sini memiliki 5 ya. 5. Nah, jadi untuk algoritma itu dia memiliki awalan dan akhiran. Nah, jadi kedua, dalam menggunakan algoritma, tiap langkah harus didefinisikan secara jelas agar tidak multitafsir. Jadi harus jelas ya algoritma itu. Jadi algoritma itu ada awal dan akhir. Dan harus jelas, jangan multitafsir. Nah, kemudian ada input atau masukan algoritma minimal satu ya. Kemudian algoritma harus efektif atau tertulis secara sederhana. Nah, kemudian di sini ada untuk ciri algoritma. Yang pertama ada input. Nah, input itu masukan. Jadi tiap algoritma bisa memiliki masukan. Namun biasanya algoritma memiliki 0 atau beberapa data masukan. Masukan adalah besaran yang diberikan di awal sebelum algoritma diproses atau mulai bekerja, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi output. Nah, kalau output, tiap algoritma memiliki output atau keluaran.
baik dalam jumlah satu ataupun lebih. Nah, keluaran merupakan besaran yang berkaitan atau berhubungan dengan input. Jadi bentuk keluaran ini berupa solusi penyelesaian masalah. Nah, kemudian ada definite. Nah, artinya tiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan tepat atau tidak boleh menggunakan instruksi yang bermakna ganda karena bisa menimbulkan ambiguitas. Nah, jadi algoritma itu memiliki ciri-ciri algoritma itu. Nah, yang pertama ada input. Nah, kalau input ini ialah tiap algoritma bisa tidak memiliki masukan, namun biasanya algoritma memiliki 0 atau beberapa data masukan. Nah, masukan adalah besaran yang diberikan di awal sebelum algoritma diproses atau mulai bekerja ya. Jadi sebelum bekerja, nah yang diinput itu berarti masukan inputan. Kemudian ada output. Nah, kalau output ini jadi tiap algoritma memiliki output atau keluaran, baik dalam jumlah satu ataupun lebih. Nah, keluaran merupakan besaran yang berkaitan atau berhubungan dengan input. Nah, jadi bentuk keluaran ini berupa solusi penyelesaian masalahnya. Nah, kemudian ada definite. Ya. Nah, ini definite artinya tiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan tepat atau tidak menggunakan instruksi yang bermakna ganda. Nah, karena bisa menimbulkan ambiguitas. Jadi tidak hanya itu, urutan langkah-langkah algoritma juga harus dibuat sejelas mungkin. Nah, kemudian ada efektif. Nah, langkah yang diambil dalam sebuah algoritma harus bersifat wajar dan sebisa mungkin dijalankan dengan efektif. Artinya, seluruh operasi algoritma berbentuk sederhana dan bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Nah, kemudian ada terminate. Nah, atau finiteness ya, berakhir ya. Nah, jadi algoritma artinya harus berakhir untuk semua kondisi setelah proses sejumlah langkah penyelesaian masalah. Nah, jadi ketika menjalankan suatu langkah, nah algoritma itu memiliki sifat keterbatasan sehingga harus menghentikan langkah yang sedang diproses. Ya. Ini udah dibahas ya. Nah, kemudian untuk jenis proses algoritma, nah di sini kita harus memahami jenis proses algoritma. Nah, di sini langkah-langkah dalam membentuk suatu algoritma ini dibagi dalam 3 kelompok. Nah, ada yang sequence proses, ya, proses yang berurutan. Kemudian ada selection process atau proses pemilihan. Kemudian ada iterasi. Nah, ini proses pengulangan. Nah, untuk sequence, ini proses kedua dikerjakan setelah proses pertama selesai. Itu ya. Nah, jadi dalam membuat suatu algoritma gitu ya. Jadi kita harus tahu ya apa itu sequential process. Nah, dalam membuat suatu algoritma jadi perlu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dipenuhi agar suatu algoritma ini bisa mengeluarkan output sesuai yang kita inginkan. Nah, salah satu ketentuan dalam algoritma adalah sequence.
Nah, sequence proses ya ini disebut dengan urutan ya. Nah, sequence adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara berurutan. Jadi satu persatu. Mulai dari instruksi pertama sampai akhir sesuai dengan urutan penulis algoritma yang dibuat. Nah, untuk sequence algoritma terdiri dari satu atau lebih instruksi yang berarti bahwa tiap instruksi dikerjakan satu persatu. Nah, tiap instruksi dilaksanakan satu kali dan tidak ada instruksi yang diulang. Nah, kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan instruksi yang dilaksanakan sama dan sesuai dengan instruksi yang dibuat. Nah, kemudian akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Jadi, sequence atau urutan itu dalam algoritma sangat penting karena kita bisa lebih efektif dalam menjalankan suatu algoritma dengan urut dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi karena jika suatu algoritma tidak sequence, maka algoritma akan kacau dan bisa saja mengeluarkan output yang tidak sesuai. Nah, sequence merupakan urutan pengerjaan dari perintah atau statement pertama sampai dengan perintah statement terakhir. Nah, umumnya bahasa pemrograman mempunyai sequence mulai dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, untuk sequence ini ada dua tipe gitu ya, dua tipe sequence, yaitu urutan instruksi tidak berpengaruh terhadap hasil keluaran. Nah, urutan instruksi ini bergantung pada permasalahan awal. Nah, mungkin urutan yang berbeda tidak ada pengaruhnya terhadap penyelesaian persoalan, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, urutan instruksi yang berpengaruh terhadap hasil keluaran atau pertukaran nilai akan salah jika kita tidak benar dalam menulis urutan instruksi. Nah, kemudian dalam algoritma itu ada selection. Nah, selection. Nah, selection itu suatu proses yang dikerjakan jika suatu kondisi terpenuhi. Ya, jadi suatu instruksi adalah ada kalanya baru boleh dikerjakan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jadi definisinya itu ada instruksi yang hanya dikerjakan ketika memenuhi persyaratan. Jadi komputer pun akan mengerjakannya berdasarkan syarat yang dipenuhi. Gitu. Jadi analoginya jadi seperti judulnya selection. Jadi ketika kita memilih suatu presiden dari dua presiden, pilihan kita itu yang akan dilanjutkan atau dijalankan. Jadi sesuai instruksi selanjutnya. Nah, contohnya jika mengisi pulsa prabayar telepon seluler, maka mendapat talk time gratis selama sepanjang malam. Ya, jadi ketika mengisi pulsa, nah terus kita berhasil, nah kemudian dapat free talk. Itu jadi kelanjutan dari mengisi pulsa itu. Jadi kita bisa mendapat free talk kalau kita ngisi pulsa gitu. Jadi dikerjakan terlebih dahulu pilihannya gitu. Jadi persyaratannya dipenuhi terlebih dahulu gitu, karena sudah mengisi pulsa berarti dapat free talk. Nah gitu. Jadi untuk selection. Nah, kemudian selanjutnya ada iterasi. Nah, iterasi adalah kata tidak asing dalam simulasi ya, baik dalam finite elemen maupun komputer fluid dinamik. Nah, iterasi adalah sifat tertentu dari algoritma atau program komputer
di mana suatu urutan atau lebih dari langkah algoritmik dilakukan di loop program. Nah, hal ini dibedakan dari teknik berulang yang disebut rekursi ya. Perbedaannya dengan rekursi adalah variabel yang dieksekusi bernilai hasil terbaru sebelumnya. Selain itu, variabel dimasukkan secara berbeda sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Nah, sedangkan rekursi variabelnya sama, hanya saja perhitungannya berulang. Nah, perhitungan ini dalam suatu persamaan algoritma sehingga kata ini sangat identik dengan programming. Nah, kemudian di dalam matematika iterasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan secara berulang-ulang ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematik ya. Nah, iterasi itu merupakan suatu teknik perulangan yang digunakan pada penulisan program. Nah, perulangan yang dimaksud adalah seperti perintah while, do atau for. Nah, for do ya, perulangan akan terus terjadi selama kondisinya terpenuhi. Nah, perulangan yang umum kita gunakan seperti pada program Fibonacci, prima, genap ganjil dan lain sebagainya. Nah, untuk metode iterasi sering digunakan pada metode numerik untuk kalkulasi solusi suatu persamaan atau sistem persamaan. Jadi intinya dari iterasi adalah menyelesaikan atau mencari solusi dalam suatu permasalahan atau sistem persamaan tertentu. Nah, dengan mengestimasi nilai awal salah satu variabel. Nah, kemudian menentukan toleransi error untuk solusi akhir. Nah, memulai perhitungan pada persamaan atau sistem persamaan dengan algoritma metode iteratif. Jadi kemudian mengulang lagi perhitungan dengan adanya variabel yang digantikan oleh variabel baru. Nah, hasil perhitungan dari perhitungan sebelumnya sesuai dengan kondisi algoritma metode iteratif yang digunakan. Nah, perhitungan terus berulang hingga error dan variabel hasil perhitungan relatif terhadap suatu variabel lainnya mencapai nilai yang sudah diterapkan. Nah, pengulangan perhitungan yang terjadi berdasarkan error adalah yang disebut dengan iterasi dan dilakukan terus sampai error mengecil, yang mengartikan bahwa nilai variabel solusi sudah mulai menunjukkan satu titik atau convergence. Nah, ada beberapa metode iteratif yang sering digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan atau sistem persamaan. Ada metode bisection, metode fast position, metode Newton, metode second atau metode aproksimasi. Nah, di sini contohnya misalkan boleh masukkan nomor PIN ATM selama nomor masih salah dan belum 3 kali ya gitu. Contoh singkatnya ya. Jadi termasuk iterasi. Jadi mengulang dan selama kondisi terpenuhi. Jadi kalau sudah 3 kali kita tidak bisa masukkan ATM gitu. Sama halnya password, misalkan password diberi 3 kali untuk login. Kalau salah, misalkan kalau sudah lewat 3 kali ngeblok gitu kan. Ya, seperti itu ya. Jadi iterasi proses. Nah, kemudian untuk notasi dari algoritma ini ada 3 ya. Ada flowchart, pseudocode, kode maya. Nah, untuk flowchart atau biasa disebut bagan alur ya. Ini diagram menggunakan simbol dan garis untuk menggambarkan urutan proses. Jadi berbentuk gambar. Nah, kita bisa menggunakan untuk membuatnya di beberapa aplikasi ya. Misalkan Star UML, di Visual Paradigma, kemudian di Microsoft Office, Visio ya, ada Visio gitu ya. Nah, kemudian ada pseudocode. Pseudo bayangan, kalau kode program, jadi merupakan instruksi tertulis yang mirip instruksi bahasa pemrograman. Nah, kemudian ada kode maya. Nah, kode bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti. Misalkan pseudocode bahasa Indonesia, tujuannya agar
Membaca dapat dengan jelas membedakan algoritma dan instruksi program komputer. Nah, ini untuk flowchart. Nah, ini dalam membuat sebuah flowchart, jadi kita harus memahami simbol-simbol dari flowchart tersebut. Jadi simbolnya ada yang pertama terminal. Nah, ini untuk mengawali atau mengakhiri rangkaian. Jadi harus dibuatkan. Nah, kemudian ada input ataupun output. Nah, ini simbolnya ya, simbol input atau output. Jadi membaca data masukan atau menampilkan keluaran. Nah, kemudian yang gambar kotak ini proses. Ini untuk mengolah inputan gitu ya, untuk bisa di output. Nah, kemudian decision. Decision itu memeriksa kondisi. Nah, ini kondisi benar atau salah gitu ya. Ini pilihan ya, biasanya decision ini pilihan. Nah, connection yang terakhir, connection untuk menghubungkan proses. Jadi untuk antar proses ini bisa dihubungkan. Nah, ini contoh dari flowchart ya. Dari start, kemudian proses, decision, proses ya, input, output gitu ya. Jadi bisa dilihat ini menggunakan Microsoft Visio ya. Microsoft Visio. Nah, kemudian pseudocode menggunakan instruksi tulisan yang mirip instruksi pemrograman. Salah satunya versi pseudocode disebut struktur English menggunakan kode instruksi. Nah, ini bisa untuk mendapatkan data masuk, input, read, get, key. Ya, kedua untuk menampilkan keluaran hasil, misalkan proses, print, write. Kemudian untuk menyatakan pemberian nilai, untuk menyatakan proses pemilihan. Nah, ini bisa dilihat untuk kodenya, ada fungsi if ya, else. Ini bisa dilihat, ini disebut dengan pseudocode. Nah, ini untuk pseudocode. Nah, kode maya adalah pseudocode versi bahasa Indonesia. Nah, tadi kan di sini kan tulisan jika. Kalau di kode pseudocode if ya, if di sini if. Jadi ini bahasanya bahasa Indonesia. Nah, jadi kode maya ini untuk mendapatkan data masukan, untuk menampilkan keluaran. Ini proses ya, cetak, kapil, rekam ya. Untuk masukkan isi, baik kalau secara pseudocode-nya input ya, write gitu kan. Bisa dilihat contohnya itu beda ini karena bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada operator. Nah, operator ini merupakan simbol atau kata yang dapat digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberi nilai ke suatu variabel, membandingkan dua buah nilai gitu ya. Nah, jadi operator itu tanda yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam program. Nah, dengan operator kita dapat melakukan operasi, perhitungan, perbandingan, manipulasi gitu ya. Jadi contohnya misalkan di dalam C++. Nah, di sini sebagai contoh di operator ya, tergolong sebagai operator binary, yaitu operator yang dikenakan terhadap dua buah nilai. Contoh A tambah B. Nah, simbol plus merupakan operator untuk melakukan operasi penjumlahan dari dua buah operan, yaitu A plus B. Karena operasi penjumlahan melibatkan dua operan, maka operator ini tergolong sebagai operator binary. Nah, jadi terdapat 9 operator. Ada operator assignment, pengerjaan, ada arithmetika, operator peningkatan,
Turunan ada operator bitwise, ada hubungan, kemudian logika, alamat, koma, dan gabungan. Nah, operator pengerjaan atau assignment, jadi tandanya sama dengan. Nah, jadi operator ini yang digunakan untuk memasukkan dan mengisikan nilai ke dalam suatu variabel. Nah, jadi operator yang digunakan untuk keperluan ini adalah operator sama dengan. Ini yang digunakan untuk mengisi nilai yang berada di sebelah kanan. Nah, jadi misalkan A sama dengan 5, A sama dengan B sama dengan C. Nah, maka nilai A dan B akan sama dengan C, yaitu 5. Tuh. A itu sama dengan 5. Jadi semuanya sama, ini hasilnya 5 gitu kan. Pokoknya operator assignment itu tandanya itu sama dengan. Nah, kemudian ada lagi operator aritmatika. Nah, kalau operator aritmatika ialah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, tambah gitu ya, pengurangan dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam operator aritmatika di dalam misalkan C++ ya, ini bisa dilihat untuk tanda perkalian, operatornya tanda bintang, kemudian pembagian ya, garis miring, kemudian untuk modulus atau sisa pembagian menggunakan persen, kemudian pertambahan plus, pengurangan dengan min. Nah, kemudian operator aritmatika yang sebagai operator unary. Nah, ini ada tanda plus, tanda minus, kemudian tanda plus 2 ya, Postgerman, kemudian ada min, prefix ya. Nah, kemudian ada operator peningkatan. Nah, operator peningkatan itu increment operator, tanda 2 plus ya. Nah, operator peningkatan digunakan untuk menambahkan nilai 1 pada nilai sebelumnya. Nah, kemudian ada operator penurunan. Operator penurunan decrement ya, operator yang menggunakan tanda operasi 2 min. Operator peningkatan digunakan untuk mengurangi nilai 1 pada nilai sebelumnya. Nah, selanjutnya ada operator bitwise ya. Nah, jadi tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman ya, C++, jadi mendukung operator bitwise. Nah, operator bitwise sendiri berguna untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan manipulasi bit. Nah, sejak bahasa C diciptakan, bahasa C banyak digunakan untuk lebih memudahkan bahasa tersebut. Untuk memudahkan bahasa tersebut mendukung operasi bitwise yang biasanya pada kenyataannya untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, bahasa C atau C++ masih harus menggunakan bahasa assembly yang disisipkan di dalamnya. Jadi, sebagai catatan saja, jadi bahwa operator bitwise ini hanya dapat dilakukan pada operan yang bertipe chart dan integer saja, karena ini berkoresponden dengan tipe byte atau word di dalam bit. Adapun yang termasuk dalam operator bitwise dalam C++ ya, jadi seperti tampak di bawah di dalam gambar ya, bisa dilihat. Nah, fungsi operator dan di atas adalah sama dengan operator dan. Nah, jadi seluruh operator bitwise hanya dapat dikenakan pada operan yang berdiri dan karakter ya.
Nah, kemudian ada lagi operator hubungan atau operasi relation. Nah, operator relasi adalah operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah operan. Operan ini ditempatkan di dalam sebuah ekspresi yang kemudian akan menentukan benar atau tidaknya sebuah ekspresi. Adapun yang termasuk ke dalam operator relasional di dalam C++ adalah seperti yang tampak pada tabel ini. Bisa dilihat ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya, tidak sama dengan ya. Nah, kemudian ada lagi operator logika. Operator logika ini yang sangat penting ya, harus dipahami. Nah, operator logika ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi di mana nilai yang dihasilkan dari operasi tersebut hanya berupa nilai benar dan salah, true or false. Nilai ini disebut dengan nilai boolean. Boolean sendiri ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama George Boole. Nah, dalam bahasa C++, nilai benar tersebut direpresentasikan dengan bilangan selain 0, biasanya nilai 1. Sedangkan nilai salah direpresentasikan dengan nilai 0. Namun dalam bahasa C++ modern yang telah mendukung tipe Boole, nilai benar itu direpresentasikan dengan nilai true dan nilai salah dengan nilai false. Dalam buku kita hanya akan memakai nilai 0 dan 1 untuk merepresentasikan nilai salah atau benar gitu ya. Nah, ini bisa dilihat untuk operator dan and ya, kemudian operator or, operator not atau negasi gitu ya. Nah, ini untuk logika ini dipelajari ya di logika algoritma atau di logika matematika ada sepertinya. Saya pernah mengajarkan ini untuk operator logika. Lanjut ya, di logika algoritma. Nah, kemudian C++ juga menyediakan dua buah operator alamat atau address ya. Nah, di sini ada dan address for operator, kemudian ada indirection. Nah, operator dan menunjukkan alamat memori dari suatu data. Kalau operator kali ya digunakan untuk menunjukkan suatu pointer. Operator koma digunakan untuk meletakkan beberapa ungkapan yang dipisahkan dengan tanda koma dalam kurung buka dan kurung tutup. Contohnya print. Nah, kemudian di sini operator gabungan. Nah, dalam C++ memungkinkan penulisan suatu operator atau pengerjakan untuk digabung dengan operator lainnya, yaitu dengan operator aritmetika, operator peningkatan dan penurunan serta operator bitwise. Nah, ini jadi operator gabungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke array ya. Nah, array atau larik merupakan hal fundamental yang sering dijumpai dalam banyak kasus di dunia pemrograman. Nah, maka dari itu sebagai programmer kita perlu membekali diri dengan pemahaman konsep array dan mampu untuk mengimplementasikan ke dalam kasus-kasus yang kita hadapi gitu ya. Nah, untuk memahami array ini, apa itu array? Nah, array itu adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama. Nah, jadi setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda-beda dan selanjutnya disebut dengan elemen array.
Nah, elemen array itu kemudian dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Namun, penting sekali untuk diperhatikan dalam C++, indeks array selalu dimulai dari 0, bukan 1. Nah, di sini ada array yang berdimensi 1. Jadi banyak alamat di memori tergantung dari jenis komputer yang digunakan. Misalnya dari alamat 0 atau FF dalam sistem bilangan heksadesimal. Nah, jadi setiap alamat dapat ditempati oleh data sebesar satu tipe. Nah, jadi ketika kita memasukkan data baru, maka komputer akan mencatat di mana data itu disimpan. Elemen data pertama yang disimpan dalam alamat memori disebut dengan base address. Nah, ini bisa dilihat di sini pointer B ya, menunjukkan alamat gitu ya. Alamat ini untuk bisa warna ya. Nah, kemudian ada array berdimensi 1. Nah, jika memiliki 20 nilai data dalam variabel bersubskrip A, masing-masing memerlukan 8 bit. Data dan base address di 1000. Nah, berada di alamat berapa mulainya nilai data A yang ke-18 disimpan. Nah, ini jika kita memiliki 20 nilai data yang variabel bersubskrip A yang masing-masing merupakan 8 bit dan data base addressnya di 1000, berada di alamat berapakah mulainya nilai data A yang ke-18 disimpan. Nah, ini bisa dilihat untuk nilai data A 18 disimpan dari alamat 1136. Itu ya, bisa dilihat, ditandain. Nah, ini untuk kita dapat membuat rumusannya itu AD sama B tambah SK1 dikali LD. Nah, untuk AD ini posisi alamat awal dari nilai data yang akan dicari. Nah, kemudian B base address, SK subscribe ke beberapa yang akan kita cari, LD lebar data yang dapat disimpan di setiap alamat. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan mencari lagi ya di sumber-sumber lain itu ya. Di internet, dari media apapun ya. Ya, sekian, assalamualaikum.